Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Mas Mbak. Perkenalkan, nama saya Afifan Nurul Ihsan. Di video kali ini aku dari kelompok A1 NIM 001. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai beberapa pertanyaan yang disampaikan untuk laporan praktikum anatomi blok 1.3, terutama di bagian dinding abdomen. Nah, ini pertanyaannya. Jadi Alif baru saja vaksin ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sebaik dan seterusnya. Pertanyaannya, pertama, jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan juga posterior. Nah, yang kedua, jelaskan sistem otot yang ada di abdomen dan jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Kita langsung masuk aja ke yang pertama. Nah, lapisan abdomen itu bisa dilihat dari anterolateral dan juga posterior. Nah, kalau misalnya anterolateral, kelihatannya itu kayak gini. Nah, nanti bedanya apa sih sama anterolateral dan juga posterior? Bedanya itu nanti di posterior itu nggak ada fascia profunda dan juga dia lebih banyak muskulusnya gitu dibandingkan yang dari anterolateral. Nah, kita langsung bahas aja ke yang anterolateral. Yang pertama itu ada kulit. Oke, yang pertama itu ada ini, kulit, skin. Nah, dia itu letaknya paling luar ya, paling luar dari si lapisan itu sendiri. Nah, kemudian dilanjut sama fascia. Yang pertama itu ada fascia superficialis. Fascia superficialis itu ada dua, fascia Kemper dan juga fascia scarpa. Nah, fascia Kemper sama scarpa itu yang mana sih? Ini yang Kemper, ini yang scarpa. Jadi kalau misalnya yang Kemper itu kalau misalnya dilihat itu emang banyak fatty layernya, banyak lapisan jaringan lemaknya. Kalau misalnya fascia scarpa dia cuma kayak membran aja gitu. Makanya disebut deep membranous layer of subcutaneous tissue. Nah, terus dilanjut dia ada fascia profunda. Nah, fascia profunda itu apa sih sebenarnya? Fascia profunda itu adalah fascia yang membagi di bagian di bagian setiap setel otot gitulah. Nah, terus nanti tuh bakal ada fascia yang berbeda dari yang lainnya gitu. Nah, lanjut setelah fascia profunda itu nanti ada otot, muskulus-muskulusnya. Nah, kalau misalnya dari anterolateral itu kelihatan tuh ada 3, external oblique, internal oblique, dan juga transversus abdominis. Nah, ini juga udah urut, ini yang dari superficial, ini yang ke deep gitu. Nah, setelah dari musculus transversus abdominis ini nanti ada lagi fascia profunda kan. Nah, fascia profundanya ini itu memang yang yang tadi aku bilang yang agak beda gitu dari yang lain. Nah, namanya fascia transversalis. Nah, ini yang warna putih ini. Nah, terus setelah itu nanti ada fascia extraperitoneal yang ini, extraperitoneal. Namanya juga ekstra, berarti kayak ya udah lapisan ekstra aja gitu. Emang terdiri dari jaringan lemak. Nah, itu nanti kalau misalnya ke depan ke anterior itu namanya peritoneal, terus kalau misalnya ke posterior itu namanya retroperitoneal gitu. Terus habis itu nanti juga dia tuh pokoknya bakal membagi si organ-organnya itu namanya jadi organ intraperitoneal sama organ retroperitoneal. Kalau misalnya intraperitoneal berarti itu biasanya dia letaknya ada depan dan dia itu dilapisin kayak kelapis semua gitu loh. Kalau misalnya retroperitoneal itu biasanya yang kelapis itu cuma bagian anteriornya aja karena dia memang letaknya rada posterior gitu. Nah, terus yang terakhir ada parietal peritoneum paretale. Nah, peritoneum paretale ini itu dia ada dua, yang peritoneum parietale sama peritoneum viscerale. Kalau misalnya peritoneum paretale itu dia adanya di luarnya gitu. Pokoknya yang membataskan antara dinding dan juga peritoneum visceral. Nah, kalau misalnya peritoneum visceral dia itu yang menempel langsung ke organnya gitu. Nanti dia bakal membentuk kafum. Kafumnya itu ada dua, kafum peritoneum mayor sama kafum peritoneum minor. Kalau misalnya mayor pokoknya dia nanti kayak bentuknya agak lebih bawah. Kalau misalnya minor tuh yang agak ke atas. Terus nanti dia bakal dihubungin gitu sama foramen, namanya foramen epiploica winslowi. Oke, lanjut ke yang tadi lapisan abdomen yang posterior sekarang. Nah, tadi tuh aku udah ngasih tahu bedanya tuh apa. Jadi bedanya itu sebenarnya dia tuh sama gitu. Jadi kayak skin, terus abis itu yang yang fascia superficialis dan lain sebagainya, tapi dia memang nggak ada fascia profunda dan muskulusnya tuh lebih banyak gitu. Contohnya apa? Ini ada musculus latissimus dorsi yang ini. Terus ada musculus quadratum lumbrum. Pokoknya kayak kalau misalnya dilihat dari belakang itu memang muskulusnya tuh lebih banyak gitu. Bedanya di itu aja sih.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua mengenai muskulus-muskulus yang ada di abdomen. Nah, ini gambarnya. Oke, jadi tuh muskulus yang ada di abdomen itu dibagi jadi dua, flat muscle sama vertical muscle. Nah, kalau flat muscle itu ada 3, yang tadi aku udah sempat mention di yang bagian anterolateral tadi. Jadi dia ada ini nih, oblique internus, transversus, sama satu lagi oblique externus. Mana ya? Ya pokoknya dia flat muscle lah, dan dia itu letaknya lebih profunda gitu. Nah kalau misalnya vertical muscle itu dia ada 2, yang rectus abdominis yang ini sama ini pyramidalis yang ini. Nah habis itu apa ya, terus ini ada linea-linea. Jadi di sini tuh ada linea alba namanya, terus ini ada intersectionis tendinae. Nah intersectionis tendinae itu yang tadi ngebentuk si six pack itu. Nah dia tuh letaknya tuh ada 3 kan. Di sini tuh processus poideus, ini umbilicus, sama di antaranya gitu. Terus apa lagi ya? Ada vagina musculi recti. Nah, vagina musculi recti itu yang membungkus antara si yang vertical muscle tadi, musculus rectus abdominis, sama musculus pyramidalis, sama ada 3 hal lainnya gitu. Nah, terus di sini juga ada ligamentum inguinale. Pokoknya dia ditarik dari, pokoknya harusnya dari sias ke pubikum. Pokoknya di sini tuh ada ligamentum inguinale gitu. Oke, bahasan yang terakhir itu adalah apa sih yang menggantung si organ itu ke bagian posterior. Nah itu jawabannya adalah mesenterium. Nah mesenterium itu apa? Pokoknya mesenterium itu kayak suatu tirai yang memang dia tuh megangin organ-organ intraperitoneal ke bagian posterior. Nah misalnya ini contohnya ya, ada radix mesocolon transversum, ada mesocolon sigmoideum, terus habis itu ada mesenterium juga. Nah ini pokoknya mesenterium tuh yang kayak tirai-tirai gitu deh. Nah dia itu contohnya tuh ada banyak. Contohnya misal kalau misalnya di kolon namanya mesokolon, kalau misalnya di intestinum tenue namanya mesenterium itu sendiri. Nah kalau misalnya di appendix itu namanya mesoappendix gitu. Oke, mungkin sekian untuk pertanyaan di PPT yang dinding abdomen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Mbak.